Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hartiti Idastiani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pendamping saya adalah Bapak Wahyu Purwanto, SPG MPG sebagai fasilitator dan Ibu Nila Trisna Widya Susanti SPB sebagai pengajar praktik. Latar belakang pada aksi nyata modul 1.4 adalah yang pertama, penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar menjadi pribadi mandiri, kritis, menghargai, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua unsur di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter siswa yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Lini masa yang saya rencanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk keyakinan kelas. Kedua, melaksanakan sosialisasi dan kolaborasi dengan teman sejawat tentang budaya positif melalui keyakinan kelas. Tiga, melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan kepala sekolah tentang pelaksanaan program. Keempat, pelaksanaan program budaya positif. Yang kelima, pengamatan dan pemantauan. Dan yang terakhir, mengadakan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Yang pertama, jujur. Kedua, komitmen. Ketiga, disiplin. Keempat, tanggung jawab. Dan yang kelima, saling menghargai dan menghormati. Berikut pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas di kelas 6 SD Negeri Wanu Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Tepuk siap. Oke, tepuk diam. Tepuk diam. Tepuk diam. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, guys. Oke, nah sebelum itu kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu untuk kelas kita. Nah, Bu Ida minta setiap anak nanti Bu Ida bagikan sticky note ini. Setiap anak menulis apa tuh keinginan anak-anak untuk kelas kita. Ya, keinginan dari dalam hati anak-anak itu keinginannya untuk apa, supaya kelas itu seperti apa, gitu ya. Tolong ditulis di sticky note ini, dijabarkan satu-satu dari keinginan masing-masing. Siap? Sekarang sudah bagikan sticky note-nya. Nanti apa yang anak-anak tulis itu nanti akan kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan untuk kita sepakati bersama. Oke? Oke. Ini satu-satu. Oh, yang cewek. Yang pink. Yang ditulis yang bukan yang mereka ya.
silakan yang sudah dapat boleh ditulis keinginan kalian untuk kelas ini seperti apa. Oke? Nggak usah diberi nama. Jadi nanti setelah selesai anak-anak silakan nempel di plano yang sudah disediakan. Boleh sebelah sini, boleh sebelah sini. Oke? Oke? Ayo ditulis. Yang sudah selesai, boleh langsung ditempel. Misalnya apa? Supaya kelas ini menjadi bersih, keindahan apa? Supaya kelas ini menjadi tertib, orangnya gimana? Supaya kelas ini tidak ramai. Keinginan anak bagaimana? Gimana pendapat kalian? Oke, yuk. Yang sudah selesai boleh ditempel. Yang sudah selesai ditempel di sini. Dari dalam diri kamu sendiri, keinginan kamu itu kelas ini seperti apa? Kita sudah kemarin kita sudah memberi contoh kan? Yuk ditempel. Yang sebelah sini nanti sebelah sini, yang sebelah sini sebelah sini. Nah, yang perempuan. Ya tempel kita. Yang sebelah sini rajin. Sudah, ayo ditempel kalau sudah. Ini kalau sudah rajin, saya yang sama. Oke, terima kasih. Ayo yang lain. Nanti kalau nggak cukup, ya. Oke. Ayo yang lain. Sedikit orang pokok sesuai keinginan kalian saja bagaimana.
Baik, semuanya sudah, Nggih? Nah, sekarang kita bacakan dari pendapat kalian atau apa yang kalian inginkan, nggih. Salah satunya yaitu menjaga tata tertib, saling menghormati, buang sampah pada tempatnya. Ini sama ada yang berbeda. Masuk kelas tepat waktu. Nah, ini bagus. Tidak suka berkelahi. Oke. Kemudian tidak berkelahi, nggih. Tidak mencontek saat ulangan. Oke, bagus. Kemudian ini sama tentang tetap saling menghargai dan menyayangi. Sama. Menyayangi teman. Oke, rutin piket. Nah, supaya kelasnya rapi dan rapi, bersih juga. Oke. Saling menghargai sama keyakinan saya supaya teman-teman oke sama. Saling menyayangi, tidak ada perkelahian, menjaga kerukunan, oke bagus, tidak ada keributan, oke. Masuk kelas tepat waktu, kemudian melakukan tugas piket, membuat kelas nyaman, oke. Tidak ada keributan sama melaksanakan piket sendiri. Oke, jadi melaksanakan piket itu tujuannya untuk apa, anak-anak? Supaya piket bisa dilakukan secara rutin dan anak-anak bisa melakukan semua. Itu berarti kita masuk dalam nilai kebajikan apa? Komitmen. Oke, berarti salah satunya kita tulis ada nilai-nilai kebajikan, nggih. Satu, komitmen. Jadi anak-anak harus berkomitmen untuk melakukan piket rutin setiap hari. Siap anak-anak? Oke, yang kedua, saling menyayangi dan menghargai teman. Itu berarti masuk ke dalam apa? Nilai kebajikan apa? Menyayangi teman, menghargai teman. Berarti apa? Tanggung jawab. Oke, ada nilai tanggung jawab. Kemudian saat ulangan tidak mencontek. Masuk apa itu? Jujur. Oke, ada nilai jujur juga. Kemudian apa lagi? Ketika anak-anak masuk kelas tidak terlambat. Oke, disiplin. Kemudian ada tadi ini yang mengisi seragamnya harus rapi, harus dimasukkan apa? Oke, rajin. Kemudian di dalam kelas anak-anak tidak boleh berkelahi, tidak boleh membuat keributan. Masuk apa itu? Masuk apa? Kerukunan. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyampaikan keinginan untuk dijadikan sebagai nilai-nilai kebajikan dan kita sepakati sebagai keyakinan kelas kita bahwa kita harus selalu berkomitmen. Yang kedua apa? Yang ketiga, kemudian yang keempat dan yang kelima sepakat untuk sebagai keyakinan kelas kita, nggih? Oke. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyampaikan atau sudah mensepakati keyakinan kelas untuk kelas 6 tercinta. Terima kasih anak-anak. Tidak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pelaksanaan sosialisasi budaya positif pada rekan sejawat di SD Negeri Banyu Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Kepala Sekolah SD Banyu Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Banyu Tengah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di laboratorium SD Negeri Banyu Tengah tanpa ada jadwal apapun dalam rangka pengiblasan budaya positif yang akan saya sampaikan nanti dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan budaya positif dalam rangka tugas untuk memenuhi saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kabupaten Bandung. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa budaya positif harus diterapkan di sekolah kita, diawali dari kelas terlebih dahulu agar nanti menjadi kebiasaan kepada murid-murid kita, khususnya di SD Negeri Banyu Tengah. Bapak Ibu yang terhormat, saya laporkan budaya positif itu meliputi yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan keras. Berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi, yaitu adanya 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu yang terhormat, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan mempunyai tujuan yang pertama, guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol menurut Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Berikutnya, guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan dengan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya, guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif di sekolah. Kemudian cobalah mungkin Bapak Ibu bisa mengepak tangan, seolah-olah Bapak Ibu itu menggenggam sebuah harapan atau cita-cita atau mungkin yang akan kita capai. Nah, di situ kita menggenggam sebuah berlian. Bagaimana kita menggenggamnya supaya tidak lepas? Mungkin seperti itu. Mungkin banyak dugaan atau banyak rintangan. Mungkin itu nanti bisa diartikan kita akan menghadapi berbagai masalah untuk menciptakan budaya positif. Nah, bagaimana cara supaya kita itu jangan sampai lepas dari genggaman tangan kita. Nanti berbagai macam karakter akan kita temui. Mungkin satu keyakinan atau satu kebijakan anak akan menentang dan sebagainya. Jadi kita harus bagaimana caranya untuk supaya berlian ini tidak lepas. Seperti itu. Dan kemudian miskonsepsi tadi yang dimaksud menurut teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, adanya ilusi mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermartabat.
Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa itu biasanya anak-anak kita disuruh sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu nanti sebaiknya kita sampaikan lebih lanjut sebaiknya bagaimana. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Perilaku kita harus berubah. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini disampaikan atau menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principles Centered Leadership tahun 1991. Kemudian ada stimulus dan teori kontrol yang perlu Bapak Ibu ketahui. Stimulus respon tentang realitas atau kebutuhan kita sama responnya. Kemudian menurut teori kontrol, realitas kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal sama, tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus bisa memahami bagaimana pandangan anak-anak terhadap sesuatu, karena setiap anak itu pasti berpandangan berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita kalau ada anak-anak yang nakal, ada anak yang nangis, kita langsung mengecas bahwa anak itu salah, anak itu nakal. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kenapa anak itu nangis? Kenapa anak itu nakal? Dia mungkin menginginkan perhatian dari kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sebagai guru mungkin akan selalu mengontrol anak-anak kita, tetapi sebaiknya menurut teori kontrol, anak diberi kebebasan untuk mengontrol dirinya masing-masing. Jadi pada waktu bersalah kita sebaiknya jangan kenapa, tapi langsung anak didiamkan dulu, kemudian nanti ditanya alasan menangis kenapa, kok bisa menangis kenapa, kok bisa marah dengan temannya itu kenapa. Ditanya alasannya dulu, penyebabnya dulu. Jangan langsung dijudge bahwa anak itu nakal. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau menurut teori kontrol. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dengan kesadaran diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bersama-sama koordinasi nanti akan memunculkan hal-hal yang baru. Tidak langsung bahwa ini kita gagal seperti itu, tapi kita mencari solusi yang terbaik. Model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang. Jadi semuanya dapat, tidak ada yang dirugikan. Gitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Tujuan disiplin positif yang pertama menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang kedua, akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan
dunia untuk mencapai tujuan hidup. Berikutnya, makna kata disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima 2013 pada halaman 470. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tentang makna disiplin. Begitu. Berikutnya, definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Mardika iku jarwanya ora lepasing panah. Ini uga kuat kuasa mandiri priyangga. Yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita harus bisa memahami diri kita sendiri, mengungkapkan apa yang ada pada diri kita sendiri, tidak hanya disuruh oleh orang lain. Apabila orang lain itu mungkin menyampaikan hal yang sama, jadi kita wajib memperbaiki seperti itu. Mungkin kita tidak wajib untuk melaksanakannya. Mungkin begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, saya lanjutkan. Disiplin menurut Dian Person. Dalam nomor 1, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplinnya, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, disiplin atau murid atau mengikut. Kemudian yang kedua, untuk menjadi seorang murid atau mengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita sadar kita sudah mengikuti kelompok tertentu atau aliran tertentu atas kesadaran diri kita sendiri, bukan dari pengaruh orang lain. Begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di sini juga saya sampaikan mengenai nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian menurut Diana Gosen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kita meyakini suatu kebajikan itu akan menimbulkan atau menggerakkan motivasi diri, atau kita akan sadar bahwa nilai kebajikan yang diyakini harus kita laksanakan. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau 6 organisasi yang pertama, yaitu profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri ketika bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian berikutnya yang kedua, menurut Ibu dan PP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 ilah karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan
Kemudian kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Berikutnya yang keempat, keterampilan hidup berupa dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah sebagai petunjuk hidup. Di antaranya peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keinginan, usaha, kelulusan berorganisasi, kesadaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor dan seterusnya ada di layar monitor. Jadi petunjuk hidup sebagai nilai-nilai kebajikan yang nanti harus kita pilih, kita sepakati sebagai keyakinan. Yang kedua, the second essential feature virtue. Ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan dan empati. Ini adalah tambahan dari nilai kebajikan secara umum, secara universal. Ada banyak sekali Bapak Ibu, ada 6 yang berikutnya yang 6 ini. Masih ada yang ke-6 yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Hampir sama dengan yang tadi Bapak Ibu, ini ada banyak sekali. Nanti kita sepakati dengan peserta didik kita memilih paling tidak minimal 5 dari tadi nomor 1 sampai nomor 6 yang saya sampaikan. Mungkin bisa dipilih 5 sampai 7 untuk disepakati dengan anak didik kita. Jadi mungkin nanti anak-anak kita ajak diskusi bersama, kemudian nanti kita sepakati, kita sampaikan dulu kebijakan atau nilai-nilai kebijakan yang tadi saya sampaikan, kemudian anak-anak menyampaikan pendapat dan keinginannya. Jadi nanti kita masukkan sebagai sebuah keyakinan kelas. Gitu nih Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Berikutnya, apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Apakah perlu dirubah atau ditambah? Bapak Ibu mohon masukannya selama ini. Saja kira-kira kebajikan yang sudah, nilai-nilai kebajikan yang sudah ditanamkan di sekolah kita. Disiplin, tanggung jawab, ya, peduli, berbagi, bisa. Relasi, bisa juga. Bisa kita di sini. Mungkin ada lagi yang selama ini sudah kita jalankan, terutama dengan anak didik kita, supaya sebagai kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan. Jadi sudah ada disiplin ya Bapak Ibu. Apakah tadi dari disiplin, tanggung jawab, peduli, apakah perlu kita tambah Bapak Ibu? Mungkin dengan tadi ada kenyamanan dan sebagainya. Jadi anak-anak itu bagaimana kalau sekolah kita buat senyaman mungkin sehingga anak-anak itu merasa betah begitu di kelas, di sekolah, terutama di kelas. Mungkin dengan kayaknya kemarin Bu ini sudah kasar-kasar mau merubah suasana kelas begitu ya, mau digantinya mungkin dengan hiasan-hiasan seperti itu. Mungkin itu bisa kita sepakati ya, mungkin supaya anak-anak ganti suasana menjadi nyaman ketika proses KBM itu jadi anak-anak tambah kelas seperti itu. Ini diawali dari ruangan kelas itu. Sudah nampak juga di lingkungan kita sudah banyak perubahan ya Bapak Ibu. Nah itu mudah-mudahan bisa menambah kenyamanan anak-anak kita dalam bersekolah, dalam belajar di sekolah kita. Mungkin begitu ya Bapak. Terima kasih. Berikutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Masih menurut Jane Gosen,
Bapak Ibu. Kemudian dari yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mungkin selama ini kita masih menerapkan hukuman di Bapak Ibu. Nah, nanti kita sebaiknya dikurangi mungkin segala macam peringatan terlebih dahulu, tidak langsung berupa hukuman gitu. Kemudian anak juga jangan sering kali diberi imbalan, karena nanti akan terbiasa melakukan sesuatu hal itu karena imbalan. Jadi tidak karena kesadaran diri, tapi karena sebuah imbalan yang kita tawarkan. Jadi seperti itu. Baiknya kita nanti kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak itu sadar tanggung jawab bahwa dia harus belajar sebagai seorang pelajar, bukan karena saya ikut santos nanti dapat permain misalnya. Itu nanti akan tercipta kebiasaan yang lanjut. Jadi anak melakukan tugas itu karena sebuah nilai. Jadi sebaiknya dihindari. Begitu Bapak Ibu. Berikutnya, coba Bapak Ibu pikirkan, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi diri Anda sendiri, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap melakukan itu? Mungkin ada yang mau berpendapat, ada yang mau menyampaikan pengalamannya tentang pernahkah melakukan sebuah di mana situasi Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan diri Anda sendiri. Anda tahu kalau itu menyakitkan, tapi tetap dilakukan. Mungkin ada yang mau bercerita Bapak Ibu. Mungkin dia melakukan karena salah satunya misalnya ya memang menyakitkan kalau terus kok kita harus menantang dari hati nurani kita hanya demi gengsi saja gitu ya, karena memang ya itulah dalam situasi kita melakukan sesuatu itu, meskipun saya sakit tapi saya tetap akan tersenyum untuk orang lain saya gitu kan. Nah itu mungkin ada sisi lain, gengsi atau ini seperti ini enggak seperti itu, mungkin ada pendapat yang lain. Mungkin ada Bapak Ibu lagi ya bagi berpendapat atau mungkin menceritakan pengalamannya. Dari budak menyampaikan kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan diri kita sendiri, dan itu tetap dilakukan karena tadi budak menyampaikan karena gengsi, karena sebuah gengsi. Tadi menurut teori Diana tadi, kita harus betul-betul apa yang kita lakukan dengan kesadaran diri kita sendiri. Gitu mungkin itu bisa dilanjutkan hukuman penghargaan. Ini sebuah contoh skenario di Bapak Ibu. Ivan pernah menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Sino, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi guru dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ivan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ivan menertawakan Ivan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ivan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan.
Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung dunia. Nah Bapak Ibu, dari cerita tersebut, bagaimana kira-kira pendapat Bapak Ibu tentang Pak Sino? Pak Sino adalah guru matematika. Kurang setuju, ya? Kenapa kurang setuju? Karena menurut saya sikap Pak Seno itu membuat mental Iva menjadi semakin kecil hati untuk menguasai pelajaran matematika, untuk menghadapi teman-temannya, bahkan menghadapi Pak Seno sendiri. Mungkin dia menjadi kurang nyaman karena merasa dipermalukan seperti itu. Terima kasih Bu Tia. Jadi sebaiknya sebagai Pak Seno jangan berperilaku seperti itu, karena akan menurunkan seperti disampaikan Bu Tia tadi, akan menurunkan mental dari Iva, sehingga dia akan semakin takut dengan pelajaran matematika. Karena di sini kenapa tidak ada motivasi sama sekali di Bapak Ibu, justru malah kesalahannya yang ditampakkan di depan teman-temannya. Itu sependapat dengan tadi yang disampaikan Bu Tia, ya. Berikutnya, apakah Anda setuju? Tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, seperti contoh tadi, tiba-tiba disuruh maju padahal gugup dengan kondisi yang seperti itu, bersifat satu arah, hanya satu arah pada anak tersebut. Pak Seno tadi tidak melihat teman-temannya yang lain sikapnya seperti apa, jadi nanti akan menurunkan mental sifat berupa fisik atau psikis. Tadi contoh berupa psikis itu. Konsekuensinya sudah terencana, sudah disepakati, kemudian diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, dan guru memonitor murid. Jadi guru terlalu memandang sifat itu salah, gitu. Seperti menjadi. Jadi ini mungkin kurang tepat di Bapak Ibu. Berikutnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dengan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sependapat dengan dunia tadi, kita sebaiknya jangan membuat mental anak-anak kita itu turun di di depan teman-temannya. Mungkin nanti bisa kita panggil di ruangan tertentu. Ada apa? Mungkin ditanya penyebabnya, ditanya alasannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Berikutnya didukung oleh penghargaan. Tadi di awal juga sudah saya sebutkan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Anggapan kita mereka tidak bisa, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut Al-Fiqh. Berikutnya, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi sebaiknya kita jangan berdasarkan penghargaan supaya anak itu bertanggung jawab.
kalau anak-anak dengannya 100 nanti beda, misalkan saya nanti beda dari main atau beda nanti kasih uang 5.000 misalnya, sebaiknya kita hindari dulu karena itu akan mengurangi tanggung jawab anak. Gitu. Berikutnya, penghargaan akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan antar kita. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Penghargaan membuat sifatnya motivasi dari dalam diri. Jadi anak tidak akan berkembang, tetapi hanya ada semacam ketakutan begitu. Malah justru anak akan semakin kalau diberi pemberian, aku bilang itu hadiah, nanti aku tidak dapat hadiah, biasanya saya dapat, besok tidak hanya semacam tertekan begitu di anak-anak ini. Jadi sebaiknya kita hindari. Berikutnya ada tujuan segitiga restitusi. Guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Berikutnya, guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bapak Ibu bisa bersama, salah satunya bukan untuk menebus kesalahan di Bapak Ibu. Memperbaiki hubungan bisa merupakan sebuah tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri anak dan fokus pada solusi. Jadi kita nanti harus menyelesaikan masalah dari apa yang dihadapi oleh anak. Kenapa anak harus belajar, kenapa anak tidak mengerjakan PR, kenapa anak sering nakal dengan gurunya, seperti itu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita harus memahami masing-masing karakter anak didik kita. Kemudian dengan restitusi itu akan menguatkan dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti anak kita kesalahan hatinya supaya kembali lagi bersama dengan teman-temannya belajar bersama. Gitu maksudnya Bapak Ibu. Bila ada pertanyaan, berikutnya, ini Bapak Ibu gambar dari segitiga restitusi. Sisi yang pertama yaitu yang bawah itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kita nanti mengidentifikasi kenapa anak melakukan suatu tindakan yang kurang tepat. Kemudian nanti kita validasi itu, kita nanti tanya penyebabnya, alasannya apa begitu. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi di awal kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, anak kita tanya kembali kenapa melakukan kesalahan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas begitu. Jadi apakah anak mau memperbaiki, nanti kita tanya penyebab atau menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama untuk kembali diingat oleh anak-anak kita. Gitu. Mungkin ada video yang perlu Bapak Ibu Presani, monggo kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru. Perkenalkan, saya
hati-hati calon guru muda angkatan maju dari Kabupaten Maluku, Jawa Tengah dengan fasilitas layar berupa waktu kelompok Jadi yang saya sampaikan atau tugas belajar praktik remes yang saya kira Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mobilisasi tiga budaya positif, yaitu penerapan pendidikan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Menurut dosen tahun 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang peran seperti apa yang mereka ingin. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Jackson, dosen tahun 1990. Restitusi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan diri murid, bukan merupakan perilaku menghindari ketidaknyamanan atau menghilangkan kelalaian, dan melakukan menghargai nilai-nilai kebajikan dengan inisiatif sendiri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2004, ada pula langkah segitiga restitusi adalah: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Ada siswa kelas 6 yang sering datang terlambat. Dalam keyakinan kelas, ada nilai kebajikan yang telah disepakati untuk dipahami dan dilaksanakan oleh semua warga kelas 6. Salah satu keyakinan tersebut adalah disiplin. Artinya, semua warga kelas 6 sepakat untuk disiplin dalam segala hal, antaranya datang tepat pada waktunya. Datang terlambat merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati, yaitu disiplin. Maka, saya sebagai seorang pendidik harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah yang terjadi pada siswa saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi praktek tidak restitusi.
Skenario versus dua. Masih ada Ada contoh sebuah kelas tembak yang berkelahi saat jam istirahat. Dalam keyakinan kelas, ada nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati untuk dipahami dan dilaksanakan oleh semua warga kelas ini. Salah satu keyakinan tersebut adalah komitmen. dari skenario satu Artinya, sudah jelas semua warga kelas ini sepakat kalau sudah jelas mungkin bisa segala kegiatan. skenario dua yang sama. Saling menghormati dan menyayangi terhadap guru dan murid. Tadi dari skenario satu itu nanti apa skenario dua itu juga hampir sama, hanya permasalahannya saja yang berbeda. Tapi kita cara mengatasi atau cara menanganinya itu dengan menggunakan tadi yang saya sampaikan, yaitu dengan diskusi. Jadi kita menstabilkan suasana dulu. Anak kita ditanya jangan langsung gue dengan muka yang serem itu ada pasti nanti, tapi kita akan menstabilkan dulu. Di kondisi anak sudah stabil, kita tanya divalidasi sebetulnya kenapa, alasannya apa, kok bisa terlambat, kok tadi berkelahi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menanyakan perubahan yang akan segera dilakukan oleh anak seperti itu. Dan mungkin sebaiknya ditegaskan nih Bapak Ibu akan mulai kapan kamu berubah begini. Jadi anak akan sadar dari dirinya sendiri, sekarang saya akan berubah pasti seperti itu, karena kita sudah sambil memotivasi. Gitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan tentang segi garis itu Bapak Ibu. Berarti kita akan menghubung anak secara langsung itu masih ada pemikiran zaman kolonial. Padahal kita itu sangat tidak sadar langsung menghubungkan, ayo kita bahas seperti itu. Nah, ini teman-teman dengan adanya kita sebagai salah satu penggerak ini nanti disikapi, istilahnya dirilis mulai dari sekarang. Mungkin kita saling ingatkan yang mungkin saya pas anak gimana ya bu ingat bu ya, kita mengingatkan saja Biasa ya, terima kasih benar Bu. Jadi begitu Bapak Ibu, nanti kita saling mengingatkan seperti tadi kami berdua. Jadi kita mungkin lebih sabar dan lebih ikhlas dalam menghadapi anak-anak kita yang memang berbagai macam karakter itu. Begitu nih Bapak Ibu. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian yang kedua kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, kemudian kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan dasar anak itu atau kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup, kemudian diterima di lingkungannya. Contohnya anak-anak itu kita terima di lingkungan sekolah begitu, kemudian pengakuan atas kemampuan anak yang berbagai macam itu harus kita akui, jangan kita beda-bedakan. Begitu nih maksudnya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan akan
memaksakan kepada anak didik kita. Mungkin gaya belajar mereka yang anak itu berbeda. Jadi tolong nanti Bapak Ibu juga diidentifikasi terlebih dahulu. Bagaimana tiap anak itu untuk gaya belajarnya. Oke, jadi kita identifikasi gaya belajarnya. Mungkin ada yang cara kinestetik, ada yang visualisasi, begitu deh. Ada yang auditori, gitu. Seperti itu. Jadi jangan disamakan. Kalau kita hanya visualisasi, mungkin anak yang auditori akan kesulitan menerima. Jadi kita harus kita diagnosis awal begitu Pak Ibu. Berikutnya, mohon kita berpikir sejenak. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Blaser dan Joyce Dewey. Berikut akan disampaikan videonya untuk kita saksikan bersama-sama. Mohon maaf, ada kesalahan teknis Bapak Ibu. Kita lanjutkan saja. Itu tadi video tentang kebutuhan hidup manusia. Kemudian berikutnya tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Begitu. Berikutnya, menurut Dr. William Blaser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Mungkin dalam ingatan kita itu hal-hal yang sangat berkesan, baik itu mungkin yang membahagiakan ataupun sebaliknya, itu akan tertanam selalu di otak kita. Mungkin sepanjang hayat gitu Bapak Ibu, kita akan selalu terkenang atau selalu teringat. Berikutnya, tujuan mempelajari 5 posisi kontrol. Guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal memantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi kita terhadap apa yang masalah yang dihadapi anak, kita akan pada posisi dari salah satu dari ke-5 posisi kontrol tersebut. Dan tentunya yang paling baik adalah yang kelima, sebagai manajer. Gitu nih Bapak Ibu. Berikutnya, ini juga ada contoh. Ini adalah contoh sebuah tindakan guru dalam mensikapi ke-5 posisi kontrol tersebut. Ini adalah video sebuah contoh dari posisi ke-5 kontrol tersebut, sebagai pemukul, kemudian sebagai teman, dan seterusnya ada 5 tadi, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Begitu Bapak Ibu. Ini adalah contoh 5
tindakannya. Jadi begitu. Seperti tadi itu beberapa studi kita diskusi, kalau ini adalah posisi kontrol. Kita sebaiknya bagaimana terhadap anak yang melakukan seperti misalnya ini contoh anak datang terlambat, kemudian sebagai pembuku begitu anak datang langsung ditanya, ditegur, langsung dihukum. Kamu harus bersihkan kamar mandi gitu. Kemudian tadi ada sebagai sebelum membuat merasa bersalah. Jadi kita berkata-kata itu seorang anak itu merasa bersalah. Kamu ini bagaimana? Jadi seperti memojokkan jadi anak semakin bersalah. Saya ini sudah salah sama Pak Guru dan Guru. Kemudian yang kedua sebagai teman ini juga kurang tepat karena kita menghadapi anak yang bersalah itu sebagai teman. Jadi kemarin itu kan Bu Ida sudah bilang bukan nggak boleh kalau terlambat. Jadi mungkin kita kurang begini bapak ibu. Jadi anak kalau Bu Ida udah bobo kita dianggap teman itu juga kurang pas gitu. Kemudian sebagai pemantau kita memantau terus. Kemarin nanti saya laporkan sama kepala sekolah gitu, seperti itu. Jadi jangan menakut-nakuti kita memantau terus begitu. Mungkin juga kalau sebagai manajer seperti tadi kita tanya alasannya apa, kemudian kamu kenapa, apakah kamu masih ingat peraturan atau keyakinan di kelas kita, keyakinan sekolah kita. Kita mengembalikan lagi masalah tersebut kepada anak kita. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Alasannya apa? Jadi anak akan menyampaikan isi hatinya. Jadi kita mengatakan sesuai dengan keyakinan yang telah kita sebutkan. Gitu Bapak Ibu. Berikutnya, ini nanti ada contoh ketika saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Tujuan pembelajarannya dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan alat tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Kemudian dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan beralih ke keyakinan kelas. Berikutnya dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif dan terbuka dan menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu kita berkolaborasi, kita menyepakati bersama anak-anak kita. Apa tuh kemauan anak kita begitu. Nanti kita sepakati, kita jadikan kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan, kemudian kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Gitu Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah ya, tidak terlalu banyak. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin bisa 5 dan maksimal 7. Anak-anak kalau terlalu banyak juga akan pusing, akan repot ya. Yang kita sepakati sedikit saja, anak-anak mudah memahami gitu. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Berikutnya, keyakinan kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu apabila sudah tidak sesuai dengan kondisi kelas kita, mungkin bisa diperbaiki lagi. Gitu Bapak Ibu. Bisa mungkin satu semester sekali gitu bisa. Berikutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati bersama. Berikutnya, mencatat semua masukan-masukan para murid sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau di
Kemudian susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi yang positif. Mungkin anak-anak akan berpendapat apa yang ada dalam keinginan mereka. Jadi nanti kita ganti sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita sebaiknya berjalannya di kelas atau koridor. Jadi kalimatnya itu lebih halus. Berikutnya yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 sampai 7. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Kebetulan di kelas 6 sudah Bapak Ibu sudah ditempel supaya anak-anak selalu ingat. Contoh keyakinan ini ada contoh keyakinan dari kelas 7 Bapak Ibu. Itu jadi kata-kata atau nilai kebajikannya yaitu hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah ini yang hormat itu kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, barang dari orang lain. Kemudian bekerja, kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli atau dengan yang lain. Ada lagi ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas perlu Bapak Ibu cermati tentang hormat, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti tentang nilai kebajikan hormat, datang tepat waktu. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah itu adalah penerapan nilai hormat. Apa kegiatan yang tidak tampak seperti itu sering hadir terlambat, acuh kepada teman dan guru, kemudian mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Yaitu yang sebaiknya dihindari. Masih tentang hormat, tugas saya, tugas kamu seperti kegiatan pendalaman di Bapak Ibu. Kemudian untuk guru tugasnya mengajar, mendidik, memberi nilai dan seterusnya. Ya di Bapak Ibu tugas kita. Kemudian guru tugasnya bukan menyakiti dan begitu sebaliknya tidak disakiti. Jadi mungkin anak-anak kita kadang berkata yang kurang suka, jadi perlu kita terapkan kembali, kita tanamkan kembali, maka amati Bapak Ibu, memaksa kamu untuk belajar. Kemudian kamu tugasnya adalah belajar, mencoba mengikuti peraturan dan seterusnya. Kemudian murid tugasnya bukan menyakiti juga dan tidak disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi ataupun orang lain. Begitu. Ibu ada pertanyaan mungkin? Terima kasih. Sebenarnya ini contoh video ketika saya bersama anak-anak kelas 6 membuat keyakinan kelas.
Jadi anak diberi kesempatan untuk menyampaikan keinginannya. Mau buat apa kelas kita? Mohon maaf ada kesalahan. Mohon maaf Bapak Ibu. Karena saya berdikasi istiqamah dan ini selanjutnya anak-anak menyampaikan keinginannya bisa. Anak-anak sudah menulis keyakinannya sendiri-sendiri sesuai dengan keinginannya sendiri. Kemudian kita menempel hasil keinginannya ditempelkan di mana? Semuanya berpendapat kecuali ibu baik. Nanti setelah semua menyampaikan, kemudian kita bacakan seperti contoh tadi saya sampaikan, kemudian kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan.
yang tidak bidek nanti bisa memberitahukan dan kita cara menanganinya dengan garis fungsi tadi Bapak Ibu. Selanjutnya selain komitmen juga ada nilai tanggung jawab. Demikian Bapak Ibu contoh ketika saya membuat keyakinan kelas di kelas 6. Mungkin berikutnya saya berharap Bapak Ibu dari kelas yang lain juga membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dan membuat keyakinan kelas sehingga nanti akan disepakati oleh anak-anak kita. Kemudian apabila ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan atau melanggar dari keyakinan kelas kita, sebaiknya kita menanganinya dengan menggunakan segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi. Kita jangan menghakimi, tetapi sebaiknya kita memberi motivasi atau kita menanyakan penyebabnya terlebih dahulu agar anak itu merasa di bahasa Jawa itu diumumkan seperti itu. Jadi kita akan semakin dekat dengan anak-anak dan kita berharap dalam menyampaikan pembelajaran pada anak-anak didik kita selalu sabar dan penuh dengan keikhlasan. Mungkin demikian Bapak Ibu, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Gitu ya, bagaimana? Tentang disiplin tadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana caranya menanamkan disiplin pada siswa yang mempunyai masalah dalam pengendalian emosi. Oh, yang maksud saya itu anak yang memiliki masalah tentang pengendalian emosi itu misalnya kalau baru mau mungkin pendekatan itu dia sudah tidak mau marah-marah seperti itu. Bagaimana cara menangani? Terima kasih Bu Tia. Pertanyaannya mungkin Bapak Ibu guru ada yang berpendapat terlebih dahulu. Baik, kalau menurut saya ya, dalam menangani anak yang emosinya terlalu tinggi, terlalu besar, belum diapa-apakan, mungkin sudah penuh atau mungkin sudah cenderung dan mungkin sudah sewa begitu. Mungkin kita seperti contoh tadi mungkin video yang saya sampaikan, sebaiknya kita anak kita panggil dulu ke ruangan tertentu, mungkin hanya berdua saja, Facebook gitu, dan kita harus tahu bahwa anak itu dalam kondisi stabil, dia tidak dalam keadaan emosi. Jadi kita sebaiknya menstabilkan dulu emosi anak. Mungkin sekarang sedang emosi, mungkin sudah waktu nanti atau mungkin bisa besok gitu. Nah, kita tanya dulu mungkin penyebabnya apa, masalahnya apa gitu. Jadi kemudian nanti kita mengidentifikasi, memvalidasi, oh ternyata anak ini ada penyebabnya, pasti nanti akan ketemu. Kenapa kok terlalu emosi? Ini mungkin di rumah, jadi kita biasa mungkin jadi anak dilampiaskan di sekolah.
kalau memang anak itu harus sepengetahuan orang tuanya, kita bisa berkoordinasi atau kita bisa memanggil orang tuanya begitu untuk supaya kita tahu bagaimana sikap anak ketika di rumah juga. Jadi mungkin kita sudah punya buku-buku yang Bapak Ibu kan, kita bisa aktifkan lagi, kita tulis di situ dan kita mungkin ya soal ke rumah orang tua atau mungkin orang tua bisa dikasih keseluruhan. Itu nanti kemudian kita menanyakan apakah anak itu sudah ke atau belum, tapi dalam suasana yang berbeda ya mungkin seperti itu. Jadi anak akan percaya diri, akan menyampaikan apa sebetulnya sehingga dia membuat emosi seperti itu. Jadi kita nanti tinggal mengarahkan hal seperti itu. Apakah kita ada yang namanya nilai-nilai kebajikan, tadi sudah saya sampaikan, mungkin bisa disampaikan juga ke anak dan dilanjutkan besok membuat keyakinan kalau seperti itu. Mungkin begitu jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke, seperti Pak Awal. Maaf jika saya belum tahu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sama seperti terus untuk kesepakatan kelas itu saya contohnya itu kok yang melanggar dari kesepakatan tersebut dengan denda 2.000 dengan uang, apakah itu baik atau ada yang lebih baik dari itu? Kayaknya uang itu kalau anak nanti bawa sedikit kan kasihan gitu ya. Terima kasih. Oke, jadi tadi sudah saya sampaikan banyak sekali nilai-nilai kebijakan universal Pak. Ada 6 tadi, 6 pun banyak sekali itu. Monggo nanti kita membuat kesepakatan kelas itu seperti tadi contoh yang saya sampaikan, itu anak-anak diajak menyampaikan keinginan dari dalam dirinya, dari dalam hatinya mereka masing-masing, disampaikan keinginannya terhadap kelas, terhadap lingkungan sekolah itu apa, gitu disampaikan. Tadi seperti saya membagikan sticky note itu, kemudian anak-anak menulis keinginannya, kemauannya itu apa, misalnya ngaji, piket, nah itu nanti kita bisa masukkan ke dalam atau kita ringkas mungkin dalam sebuah nilai kebajikan. Misalnya kalau datang tepat waktu, tidak terlambat, itu bisa masuk dalam nilai kebajikan disiplin. Misalnya rajin piket, kita masuk dalam komitmen, gitu. Nanti Pak Omar yang lewat nilai-nilainya itu, kalau anak-anak hanya menyampaikan sesuai keinginan mereka saja dengan bahasa mereka, jadi ditulis, kemudian kita sepakati. Jadi ini anak-anak tadi sudah ada bahkan 3 pun boleh. 3 sampai 7 nilai kebajikan yang disepakati. Tidak terlalu banyak, apalagi kelas rendah ya, mungkin 3 saja cukup. Disiplin, tanggung jawab, mungkin 1 lagi peduli, mungkin begitu hanya 3 saja. Tapi mungkin kan 1 disiplin itu mencakup apa, mungkin 2 kalimat dan sebagainya. Kemudian untuk menghukum, mungkin kalau itu sudah disepakati dengan anak-anak, kalau itu sudah bersama-sama dan sebagai keyakinan kelas, tidak ada salahnya. Gitu. Ya, tapi jangan dipaksa. Kalau anak dari sekian anak ada 1 yang dipaksa, berarti sebaiknya tidak dilakukan, karena ada 1 anak yang merasa terpaksa, jadi mereka nanti akan tidak stabil lagi di kondisi suasana hatinya ketika belajar. Mungkin begitu. Jadi nanti disepakati dulu ada 3 minimal 3 sampai 7, tapi untuk undang mungkin sebaiknya 3 saja. 3 disepakati anak-anak sepakat, kalau semua sudah sepakat dijadikan keyakinan. Mungkin begitu Pak. Kemudian cara menangani anak yang bermasalah sebaiknya tadi dengan menggunakan segitiga restitusi dan kita di posisi sebagai manajer. Gitu Pak. Saya pernah Begitu. untuk kesepakatan kelas yang sudah terjadi di kelas 2 itu misalnya dengan nominal uang, karena kan
maka kita hukumnya membuat kesepakatan kelas itu yang kira-kira anak itu melakukannya itu dengan senang hati. Misalnya yang kelas rendah yang mungkin contohnya apa-apaan yang tidak disiplin, misalnya tidak kerja PR, membuang sampah dan lainnya. Itu misalnya kalau kita nggak boleh hukum secara fisik maupun psikis, misalnya kalau tidak membuat PR seperti yang saya pernah sampaikan di pelajaran tadi, dikalikan kelipatannya. Jadi kan anak merasa bertanggung jawab setelah jam sekolah baru dia mengerjakan. Nah itu bukan hukuman psikis maupun fisik kan seperti itu, misalnya seperti itu. Terus yang membuang sampah tidak pada tempatnya itu kalau catatannya misalnya dilaporkan si apa itu si B membuang sampah seperti ini ya Pak buku catatan misalnya membuang sampah seperti ini. Nah itu nanti itu bisa menjadi rapor nomor 2 ke orang laporan secara kesepakatan kelas itu. Iya, sekarangnya seperti itu. Jadi saya mohon tidak dinominalkan dengan hukuman karena keterbatasan anak satu seperti itu mungkin bisa. Terima kasih untuk masukannya. Ya. Misalnya itu kali lipat kelipatannya bukan kelihatan tapi soal-soal. Seperti itu. Misalnya PR 5 nggak dikerjakan kali dalam kelipatannya. Ya, tapi itu disepakati anak-anak juga. Iya, anak-anak ada sepakat. Ya diusahakan kita disiplin. Kita motivasi Pak, dengan motivasi, dengan arahan, dengan jadi paham gitu. Yang PR kan paham pertama ya. Itu juga sebuah kasih begitu nih. Paham dan terima kasih Bapak sekalian. Mungkin kita sepakati begitu Bapak itu. Jadi untuk membuat kesepakatan kelas itu diusahakan jangan sampai memberatkan anak didik kita. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin kita sepakati. Terima kasih sekali. Mungkin masih ada. Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah berkenan untuk mendengarkan agar kita bersama-sama mengetahui tentang nilai-nilai kebajikan yang akan kita jadikan, kita sepakati sebagai keyakinan kelas atau sekolah, dan nanti pada akhirnya akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.